Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dilimpahkan rezekinya. Amin. Sebelum kita lanjut ke cerita, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah menarik dari kami. Namaku Nadia. Setiap pagi, suara tawa anak-anakku selalu menjadi musik paling indah yang membangunkanku dari lelap. Aluna yang berumur 8 tahun selalu paling duluan mandi. Sedangkan Raffi, adiknya yang 4 tahun, selalu mencari 1000 alasan untuk menunda. Katanya, masih ngantuk, Ma. Dan seperti biasa, aku hanya tertawa kecil sambil menyiapkan roti bakar yang sudah hangus di ujungnya. Hidup kami sederhana, tapi hangat. Rumah kecil di pinggiran kota ini tidak pernah sepi dari cerita dan tawa. Dan di tengah semua itu, ada Rion, suamiku. Pria yang dulu datang ke hidupku dengan cara yang sederhana juga, membawa segelas kopi dan senyum yang menenangkan. Rion selalu punya cara membuat suasana terasa ringan. Kalimat favoritnya, kalau hidup terlalu serius, nanti lupa caranya bersyukur. Aku selalu suka caranya menertawakan hal-hal kecil, seperti pagi ini, saat ia berusaha memakaikan dasi sambil menggendong Raffi yang tak mau dilepaskan dari pelukannya. Raffi, kalau ayah terlambat lagi, nanti bos ayah marah, katanya setengah bercanda. Raffi menjawab dengan polos. Kalau bos ayah marah, suruh aja minum susu, biar nggak galak. Kami tertawa. Dan di detik itu, aku benar-benar merasa cukup. Tak ada yang lebih kuinginkan. Aku punya suami yang penuh tawa, 2 anak yang menjadi alasan untuk terus berjuang, dan rumah yang, meski tak luas, selalu terasa seperti pelukan. Setelah Rion berangkat kerja, aku duduk di beranda sambil menatap langit yang masih berwarna keemasan. Aku membuka laptop dan mulai menulis di blog kecilku. Blog itu seperti sahabatku sendiri, tempat aku menyimpan potongan hidup yang tak sempat kuceritakan pada siapapun. Tulisku hari itu, ketenangan bukan berarti tak ada badai. Kadang, ketenangan justru hadir karena kita belajar menari di tengahnya. Aku tidak tahu kenapa aku menulis kalimat itu. Mungkin hanya perasaan random di pagi yang tenang. Atau mungkin hati manusia memang kadang tahu lebih dulu sebelum pikirannya sempat menyadari. Siang itu, Rion sempat mengirim pesan. Hari ini rapat agak lama, mungkin pulang malam. Jangan tunggu, ya pesan sederhana, biasa. Tapi entah kenapa, aku membaca ulang kalimat itu berkali-kali. Ada jeda kecil di antara katanya yang terasa asing. Mungkin aku hanya lelah. Mungkin juga hanya rindu. Menjelang sore, aku menatap foto keluarga kami yang terpajang di ruang tamu. Foto saat liburan ke pantai 2 tahun lalu. Rion sedang memelukku dari belakang. Aluna berlari mengejar ombak dan Raffi tertawa sampai matanya menyipit. Semuanya terlihat begitu damai, seperti tenang yang menghangatkan. Aku tidak tahu bahwa suatu hari nanti, tenang itu akan berubah menjadi kata yang paling sulit kupahami. Untuk saat ini, aku hanya ingin percaya bahwa kami baik-baik saja, bahwa semua tawa ini akan bertahan lama, bahwa cinta tidak akan pernah berubah, meski waktu dan jarak mencoba mengujinya. Dan di akhir hari, sebelum tidur, aku menatap wajah Rion yang muncul di layar panggilan video. Ia tersenyum. Sudah tidur? Tanyanya lembut. Belum, jawabku pelan. Lagi nunggu kamu. Ia terdiam sebentar. Maaf sayang, aku sibuk banget hari ini. Nggak apa-apa, aku ngerti, ujarku sambil tersenyum. Tapi saat panggilan berakhir, aku tak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Kenapa rasanya? Senyumnya barusan tidak lagi hangat seperti dulu. Pertanyaan itu masih menempel di kepalaku hingga pagi datang. Aku menatap jendela yang basah oleh embun, mencoba menepis pikiran-pikiran yang mulai mengganggu. Rion bukan tipe pria yang mudah berubah. Aku tahu dia, atau setidaknya aku pikir aku tahu.
Pagi ini seperti biasa, aku menyiapkan sarapan. Telur dadar, nasi hangat, dan teh manis. Anak-anak masih terlelap. Suara hujan tipis di luar membuat rumah terasa damai. Tapi entah kenapa, di tengah keheningan itu, ada ruang kosong yang terasa asing. Seperti ada sesuatu yang hilang, tapi aku belum tahu apa. Sekitar pukul 7, Rion keluar dari kamar dengan kemeja abu-abu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku sempat menatapnya sekilas. "Baru beli baju?" Tanyaku pelan sambil tersenyum. "Iya, kemarin. Dapat diskon." Jawabnya singkat, sambil membetulkan kerah. Suaranya terdengar datar. Biasanya, dia akan bercerita panjang lebar tentang harga, warna, dan kenapa menurutnya aku juga harus beli yang serupa. Tapi pagi ini tidak. "Jangan lupa sarapan dulu, ya," kataku lagi. "Di kantor aja, takut telat," sahutnya sambil menatap jam tangan. Aku ingin berkata sesuatu, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Ia menepuk kepalaku pelan sebelum bergegas keluar. Tepukan yang dulu terasa seperti kasih, kini entah kenapa terasa formal. Begitu pintu tertutup, aku menatap meja makan yang masih penuh. Telur dadar sudah mulai dingin. Teh yang kubuat untuknya sudah kehilangan asap hangatnya. Aku menarik napas panjang. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Mungkin semua ini hanya sementara. Hari itu, aku mencoba sibuk, mencuci, menjemur, menulis, mengurus anak-anak. Tapi, pikiran tentang Rion muncul di setiap sela-sela waktu. Siang hari saat aku membuka ponsel, muncul pesan dari nomor tak dikenal. "Hai Mbak Nadia, aku Dara, teman kantor Rion. Maaf ya, Rion belum sempat balas pesanmu. Dia lagi rapat." Pesan itu sederhana, ramah, tapi jantungku berdebar aneh. Bagaimana dia bisa tahu aku mengirim pesan, dan kenapa dia perlu menjawab untuk Rion? Aku mencoba menenangkan diri. "Oh baik Mbak Dara, terima kasih," ya ku balas singkat. Lalu kututup ponsel. Tapi tanganku gemetar halus. Sore menjelang, Rion pulang lebih awal dari biasanya. Aku lega. Akhirnya rumah terasa lengkap lagi. Namun, sesampainya di rumah, wajahnya terlihat lelah dan pikirannya seperti melayang ke tempat lain. Aku menyiapkan makan malam, berusaha menciptakan suasana yang hangat. "Gimana kerjaan hari ini?" tanyaku, mencoba membuka percakapan. "Capek banget, banyak proyek baru," jawabnya pendek sambil menggulir ponsel. Aku memperhatikannya. Sesekali, sudut bibirnya terangkat pelan, seperti seseorang yang membaca sesuatu yang menyenangkan. Tapi bukan dari percakapan kami. "Rion," panggilku lembut. Aku pengen liburan deh, sama kamu dan anak-anak. Udah lama kita nggak pergi bareng." Ia menatapku, lalu tersenyum samar. "Boleh, tapi nanti aja, ya. Lagi banyak kerjaan." Dan percakapan selesai di situ. Sunyi kembali mengisi ruang di antara kami, seperti udara dingin yang sulit dihangatkan lagi. Malamnya, setelah anak-anak tidur, aku duduk di ruang tamu. Lampu kecil menyala, suasananya temaram. Aku menatap ponselku, membuka kembali blog yang kutulis pagi tadi. Kalimat terakhir yang kubaca membuat dadaku terasa sesak. Kadang, ketenangan bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena kita sudah terlalu takut untuk bertanya. Aku menutup laptop perlahan, lalu menatap foto keluarga di dinding. Senyum kami masih tergantung di sana, indah dan utuh. Namun, untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya dalam hati. Apakah foto itu masih menceritakan kisah yang sama seperti dulu? Pertanyaan itu terus terngiang di kepalaku, bahkan saat aku mencoba memejamkan mata malam itu. Aku membolak-balik posisi tidur, tapi rasa tidak tenang itu tak kunjung pergi. Rion sudah terlelap di sebelahku. Napasnya teratur, damai. Namun aku tahu ada sesuatu yang berubah, dan ketenangan ini terasa seperti tirai yang menutupi sesuatu di baliknya. Pagi berikutnya, semuanya tampak biasa. Terlalu biasa. Rion pamit lebih awal dari biasanya.
Katanya ada rapat mendadak di luar kantor. Aku mengangguk saja, mencoba percaya. Tapi setelah dia pergi, ponselnya berbunyi di meja makan. Nada notifikasinya pendek, sekilas, seperti pesan biasa. Refleks, aku menoleh. Ponsel itu terbuka, layar menyala. Satu nama muncul di sana, Dara. Pesan singkat itu membuat jantungku berdebar aneh. Sudah sampai, hati-hati di jalannya. Aku menatap layar itu lama, bukan karena isinya, tapi karena emotikon kecil di ujung kalimat. Senyum sederhana yang terasa terlalu pribadi. Aku tidak ingin berprasangka. Aku tahu Rion orang yang setia, sabar, bahkan terlalu baik. Tapi tetap saja, rasa asing itu tumbuh pelan, seperti bayangan yang merayap di antara cahaya. Hari berjalan lambat. Anak-anak sedang bermain, tapi pikiranku melayang. Aku mencoba menulis untuk mengalihkan diri. Menulis selalu jadi tempatku bersembunyi dari kenyataan yang tak ingin kuhadapi. Namun setiap kali aku mengetik, wajah Rion muncul di pikiranku. Menjelang sore, aku memberanikan diri mengirim pesan. Mas, jam berapa pulang? Tak lama, balasan datang. Masih di luar. Nanti aku kabari singkat, tanpa emotikon. Tapi yang membuat dadaku terasa sesak adalah tanda online Dara yang muncul tepat di saat Rion membaca pesanku. Malamnya, Rion pulang sekitar jam 8. Wajahnya terlihat lelah tapi bahagia. Ia menaruh jasnya di kursi dan mencium keningku seperti biasa. Namun, entah kenapa, kali ini aku tak bisa membalas senyumnya sepenuh hati. Aku tadi rapat panjang banget, katanya sambil membuka ponsel. Oh, di mana? Tanyaku hati-hati. Di kantor pusat. Jawabnya cepat tanpa menatap. Kata-kata itu meluncur begitu saja, tapi aku tahu. Di bawah matanya yang teduh, ada sesuatu yang tak ingin ia ceritakan. Malam itu, aku menatap ponselku lama. Jariku sempat mengetik pesan untuk Dara, ingin menanyakan sesuatu, apapun. Tapi aku menghapusnya lagi. Aku takut pada jawaban yang mungkin ku dapat. Aku memilih menulis. Dalam blog pribadiku, kutulis kalimat pendek. Terkadang, ketenangan paling sunyi adalah tanda bahwa badai sedang mendekat. Aku tidak tahu apakah itu firasat atau sekadar kecemasan yang kubesar-besarkan. Tapi saat itu juga, Rion keluar kamar mandi, mengenakan baju santai, dan ponselnya berbunyi pelan. Ia buru-buru mengambilnya, tersenyum kecil, lalu berjalan ke teras untuk menerima panggilan itu. Aku hanya bisa menatap punggungnya dari jauh. Di bawah cahaya lampu temaram, bayangan tubuhnya jatuh di dinding. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti sedang hidup di rumah yang sama. Tapi bukan di dunia yang sama lagi. Malam itu, Rion masih di teras, berbicara dengan suara pelan. Aku tak bisa mendengar jelas. Hanya sesekali terdengar tawa kecilnya yang samar tertiup angin. Sudah lama sekali, aku tidak mendengar tawa itu diarahkan padaku. Aku menatap dari balik gorden, berusaha menenangkan hati. Mungkin aku hanya terlalu curiga. Mungkin itu panggilan dari rekan kerja atau proyek baru yang sedang ia tangani. Tapi ketika ia kembali masuk, wajahnya berubah. Ada senyum kecil di sana yang tidak pernah muncul ketika berbicara denganku akhir-akhir ini. Siapa tadi? Tanyaku perlahan. Oh, klien kantor, jawabnya cepat. Lalu duduk di sofa, membuka ponsel lagi. Aku mengangguk pelan, tidak ingin memancing apa-apa. Namun dalam diam, hatiku mulai retak sedikit demi sedikit. Keesokan harinya, aku berencana datang ke sekolah anak-anak lebih awal. Tapi, entah mengapa langkahku membawa ke arah lain, ke sebuah kafe kecil di dekat kantor Rion. Aku ingat nama tempat itu, karena pernah ia sebut dulu, tempat rapat yang tenang. Waktu itu, aku hanya tersenyum bangga karena suamiku tampak begitu profesional. Tapi hari ini, aku datang bukan untuk bangga.
Aku datang karena rasa ingin tahu yang perlahan berubah jadi keberanian yang menyakitkan. Kafe itu tenang. Musik lembut mengalun, aroma kopi memenuhi udara. Aku duduk di sudut, memesan teh hangat. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 sore. Waktu yang sama ketika Rion bilang sedang rapat panjang. Beberapa menit berlalu. Aku menatap pintu setiap kali terbuka. Dan ketika akhirnya sosok yang kukenal muncul, hatiku berhenti berdetak sesaat. Rion. Dengan kemeja yang sama seperti kemarin. Dan di sebelahnya, seorang perempuan muda dengan rambut sebahu dan senyum ramah. Aku tahu siapa dia. Dara. Mereka duduk di meja dekat jendela, tampak begitu santai. Tidak ada berkas, tidak ada laptop, hanya 2 cangkir kopi dan percakapan yang penuh tawa. Aku menunduk cepat, berusaha menenangkan diri. Mataku panas, tapi aku tak ingin menangis di tempat umum. Aku hanya ingin memastikan, dan kali ini tak ada ruang untuk salah paham. Beberapa kali Rion menatap sekeliling, seolah memastikan sesuatu. Untung aku duduk agak tersembunyi di balik pilar. Tapi ketika tawa Dara pecah pelan, aku melihat tangan mereka saling menyentuh tanpa sengaja. Gerakan kecil, cepat, tapi cukup untuk mematahkan sesuatu di dalam diriku. Aku tidak kuat lagi. Aku berdiri, meninggalkan teh hangatku yang masih penuh. Langkahku berat, tapi aku terus berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Udara di luar kafe terasa lebih dingin dari biasanya. Sepanjang jalan pulang, pikiranku kosong. Aku ingin marah, tapi suaraku bahkan tak sanggup keluar. Aku hanya bisa berbisik di hati. Jadi ini rapat yang selama ini membuatmu sibuk, Rion? Malamnya, Rion pulang seperti biasa. Tersenyum seolah tak ada apa-apa. Aku telat ya? Maaf banget. Rapatnya lama banget. Aku menatapnya lama, mencoba mencari sisa-sisa kejujuran di matanya. Tapi yang kutemukan hanya pantulan wajahku sendiri, lelah dan kehilangan arah. Gak apa-apa, jawabku datar. Lalu, aku melangkah ke dapur, berusaha menelan perasaan yang terlalu besar untuk kuhadapi malam itu. Namun di tengah keheningan, aku sadar ketika seseorang mulai berbohong dengan mudah, maka cinta sudah mulai kehilangan bentuknya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku menulis satu kalimat di buku harianku dengan tangan gemetar. Aku masih mencintainya, tapi aku mulai tidak mengenalnya lagi. Sejak malam itu, semuanya terasa seperti bayangan. Rion masih di rumah, masih duduk di meja makan yang sama, masih tersenyum pada anak-anak. Tapi entah mengapa, aku merasa sedang hidup dengan seseorang yang wajahnya sama, namun jiwanya sudah entah di mana. Pagi-pagi, ia berangkat dengan tergesa, seperti biasa. Tapi kini, setiap hati-hati di jalan yang kuucapkan terdengar seperti kalimat asing yang tak tahu harus ditujukan pada siapa. Aku mencoba mengusir pikiran buruk itu dengan kesibukan. Mengantar Aluna ke sekolah, menyiapkan sarapan untuk Raffi, lalu membereskan rumah yang kini terasa lebih sunyi dari biasanya. Namun, di antara semua rutinitas itu, ada ruang kosong yang tak bisa kututupi lagi. Ruang yang dulu diisi oleh canda Rion. Sore itu, aku duduk di ruang tamu dengan secangkir teh. Di meja, ada buku harianku yang masih terbuka di halaman terakhir. Aku menatap kalimat yang kutulis malam itu. Tiba-tiba, mataku panas lagi. Sebelum aku sempat menutup buku itu, suara ponsel Rion berdering. Ia meninggalkannya di meja tadi pagi. Nama di layar membuat napasku tercekat. Dara, aku terpaku. Dering itu berhenti, tapi hanya sebentar. Kemudian berbunyi lagi. Dan kali ini, notifikasi muncul di layar. Terima kasih untuk kemarin. Aku senang bisa ngobrol lama tanpa beban jantungku seperti diremas. Tangan ini ingin mematikan ponsel itu, tapi tubuhku membeku. Ada perasaan aneh yang tak bisa kujelaskan antara marah, sedih, dan kehilangan.
Aku menatap jendela, mencoba mengatur napas. Tanpa beban, dua kata itu berputar di kepalaku, menghantam dinding hati yang sudah rapuh. Sementara aku di sini, setiap malam menahan air mata sendirian. Rion pulang larut malam. Aku pura-pura tidur. Ia membuka pintu kamar perlahan, meletakkan tas kerja di meja, lalu menatapku sesaat sebelum mematikan lampu. Aku tahu, karena aku belum benar-benar tertidur. Dan aku tahu juga bahwa ia menghela napas panjang sebelum berbaring di tepi ranjang, tanpa menyentuhku sama sekali. Malam itu aku menangis dalam diam. Tak ada kata, tak ada konfrontasi, hanya tangis yang menetes tanpa suara, seolah takut membangunkan cinta yang sudah lama terlelap. Keesokan paginya, aku memutuskan sesuatu. Aku tak bisa terus begini, menjadi penonton dalam kisah rumah tanggaku sendiri. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, bukan untuk memata-matai, tapi untuk menyelamatkan sisa cinta yang mungkin masih ada. Aku menelepon sahabat lamaku, Mira, seseorang yang tahu banyak tentang Rion sejak kami masih kuliah. Mira, aku butuh teman bicara, kataku pelan. Suara di seberang langsung berubah lembut. Aku dengar suaramu aja udah cukup buat aku tahu. Kamu gak baik-baik aja. Datang ke tempat biasa, ya. Aku tunggu sore itu, aku pergi ke taman kecil di belakang perpustakaan kota. Tempat kami sering bertemu dulu, tempat aku dan Rion juga pernah berfoto waktu masih pacaran. Angin berhembus pelan, membawa wangi bunga Kamboja dari sisi jalan. Mira datang dengan jaket krem dan tatapan khawatir. Setelah aku menceritakan semuanya, tentang Dara, tentang rapat yang tak pernah ada, tentang pesan di ponselnya, Mira hanya diam cukup lama. Lalu ia berkata, pelan, Nat, kamu tahu kan, cinta itu gak hilang tiba-tiba, tapi kadang orang berhenti menjaganya tanpa sadar. Kata-kata itu menamparku lembut. Aku tahu, sebagian dari semua ini bukan hanya salah Rion. Aku juga mungkin terlalu sibuk menjadi istri yang kuat, sampai lupa menjadi perempuan yang ingin dicintai. Sebelum pulang, Mira menatapku dan berkata, kalau kamu masih cinta, jangan hanya bertahan, perjuangkan, tapi kalau kamu cuma ingin tidak kehilangan, hati-hati. Nat, kadang kita berjuang bukan karena cinta, tapi karena takut sendirian. Sepanjang perjalanan pulang, kata-kata itu terus berputar di kepalaku. Aku menatap langit senja yang mulai oranye. Di dalam dada, ada tekad kecil yang mulai tumbuh dari luka. Aku tidak tahu apakah Rion masih mencintaiku, tapi aku tahu satu hal pasti. Aku akan mencari tahu kebenarannya sendiri, bukan dengan amarah, tapi dengan keberanian yang lahir dari cinta yang tulus. Dan malam itu, aku menulis lagi di buku harianku. Besok, aku akan memulai sesuatu, entah berakhir dengan luka atau dengan maaf. Tapi kali ini, aku tidak akan diam lagi. Besok itu akhirnya datang. Dan pagi ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menatap wajah Rion dengan keberanian yang berbeda. Ia baru saja selesai berpakaian rapi. Wangi parfumnya menguar lembut. Aroma yang dulu selalu menenangkan, kini malah membuat dadaku sesak. Aku memperhatikan setiap gerakannya. Dari cara ia merapikan lengan kemejanya, hingga senyum kecil yang muncul ketika ia menatap layar ponselnya. Senyum yang bukan untukku. Rion, panggilku pelan. Ia menoleh, sedikit terkejut. Ya, kamu masih mencintaiku? Tanyaku begitu saja. Pertanyaan itu keluar tanpa rencana, tanpa strategi. Tapi entah kenapa, justru terasa seperti hal paling jujur yang bisa kulakukan. Rion terdiam. Tangannya berhenti di udara. Ia menatapku lama, seolah mencari makna tersembunyi di wajahku. Apa maksudmu? Aku menatapnya balik. Aku cuma butuh tahu. Aku masih di sini, Rion. Tapi kadang aku merasa kamu sudah tidak. Suasana hening. Jam di dinding berdetak pelan, memecah sunyi yang tiba-tiba terasa panjang sekali. Akhirnya Rion menarik napas.
Nadia, aku cuman lagi sibuk. Aku nggak tahu kenapa kamu tiba-tiba ngomong kayak gini. Aku tersenyum tipis. Sibuk itu nggak pernah bisa jadi alasan buat seseorang yang benar-benar masih ingin menjaga. Rion tak menjawab. Ia hanya menatapku dengan ekspresi campur antara bingung dan lelah. Lalu ia berkata singkat, "Aku berangkat dulu, nanti malam kita bicara lagi, ya." Dan seperti itu saja. Pembicaraan berhenti di udara. Tapi bagiku, itu cukup. Aku sudah memulai langkah pertama. Menatap kebenaran tanpa menunduk lagi. Siang harinya, aku kembali duduk di kafe tempat dulu aku melihat mereka. Kali ini aku tak bersembunyi. Aku membawa laptop, seolah sedang bekerja. Tapi sebenarnya, aku hanya menunggu sesuatu. Entah penjelasan, atau mungkin takdir yang ingin menuntunku pada kebenaran. Setelah 1 jam menunggu, Rion datang. Aku menunduk cepat, tapi kemudian sadar. Ia datang sendiri. Ia duduk di meja yang sama seperti kemarin, tapi kali ini wajahnya tidak tenang. Matanya terlihat letih. Pandangannya kosong. Aku belum beranjak, hanya mengamatinya dari jauh. Lalu, seseorang masuk. Dara. Namun ekspresi Rion berubah saat melihatnya, bukan bahagia, tapi gelisah. Dara duduk, berbicara dengan nada pelan. Aku tak bisa mendengar isi percakapan mereka, tapi dari gestur tubuhnya, aku tahu ini bukan lagi pertemuan seperti sebelumnya. Ada air mata di mata Dara, ada penyesalan, ada jeda yang panjang di antara mereka. Setelah beberapa menit, Rion berdiri. Ia menatap Dara, berkata sesuatu, lalu pergi begitu saja. Aku terpaku, menatap punggungnya yang menjauh, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya aku yang terluka. Ada sesuatu di antara mereka yang sudah retak juga. Aku pulang dengan hati yang sedikit lebih tenang, tapi tetap tak mengerti sepenuhnya. Namun malam itu, sebelum tidur, Rion memanggilku. "Nat," katanya pelan. Aku menoleh. "Ya?" Ia duduk di tepi ranjang, menunduk lama, sebelum akhirnya berkata, "Kamu benar. Aku udah terlalu jauh." Kata-kata itu seperti pisau dingin yang masuk perlahan ke dalam dada. Tapi anehnya, aku tak marah. Mungkin karena aku sudah tahu sejak awal. Atau mungkin karena sebagian dari diriku lega, akhirnya mendengar kejujuran yang tertunda begitu lama. Aku hanya menatapnya diam-diam. Rion mengusap wajahnya dengan kedua tangan, suaranya bergetar. Aku nggak tahu kenapa semuanya bisa sampai sejauh ini. Aku cuma kehilangan arah. Aku menahan air mata. Lalu berkata lirih, "Kadang kehilangan arah itu bukan karena jalan yang salah, tapi karena kita berhenti melihat ke rumah. Rumah itu, aku, Rion." Ia menatapku, dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku melihat mata itu kembali penuh penyesalan. Rion tak berkata apa-apa lagi malam itu. Tapi saat ia memegang tanganku sebelum tidur, genggamannya gemetar. Mungkin bukan karena cinta yang hilang, tapi karena takut kehilangan cinta yang masih tersisa. Dan dalam hati, aku tahu perjalanan ini belum selesai. Besok, badai sebenarnya baru datang. Bukan dengan suara petir, tapi dengan tatapan yang sulit kuartikan. Pagi itu, Rion duduk di meja makan tanpa sepatah kata. Cangkir kopinya sudah dingin, tapi tangannya tetap memegangnya erat, seolah itu satu-satunya hal yang bisa ia genggam di dunia ini. Aku hanya berdiri di dekat wastafel, menatapnya diam-diam sambil berpura-pura sibuk mencuci piring. "Rion," panggilku akhirnya. Ia menoleh pelan, matanya sayu. "Kita perlu bicara," lanjutku. Ia mengangguk. Aku tahu. Kami duduk berhadapan. Tidak ada suara selain detak jam dinding dan angin pagi yang menyelinap lewat jendela dapur. Untuk sesaat, aku hampir berharap semua ini hanyalah mimpi. Tapi rasa perih di dada membuktikan, ini nyata. Aku gak mau dengar alasan. Kataku perlahan. "Aku cuma mau tahu, apa kamu masih mau memperjuangkan rumah ini?" Rion menatapku lama. "Nat,
Aku salah, aku tahu. Tapi aku gak pernah benar-benar ingin pergi dari kamu. Semua ini, suaranya bergetar. Berawal dari aku yang merasa kehilangan kamu. Padahal, kamu di depan mata. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk halus, seperti pisau yang dilapisi kasih sayang. Rion, ujarku pelan. Aku gak pernah pergi. Mungkin kamu aja yang berhenti melihat. Rion menunduk. Satu-satunya suara yang terdengar adalah napasnya yang berat dan gemetar kecil di tangannya. Aku udah akhiri semuanya dengan darah, katanya akhirnya. Dia tahu semua. Dia juga minta maaf aku menelan ludah. Kata akhiri itu menimbulkan rasa yang aneh antara lega dan perih. Aku gak akan tanya apa yang terjadi di antara kalian, ujarku. Karena apapun jawabannya, aku tahu aku gak akan sanggup mendengarnya. Mataku mulai panas. Tapi aku cuma minta satu hal, Rion. Jangan biarkan aku berjuang sendirian. Kalau kamu memang mau memperbaiki semuanya, tunjukkan. Bukan dengan janji, tapi dengan langkah. Rion menatapku. Dan kali ini aku melihat air mata di matanya. Ia menggenggam tanganku erat, seperti seseorang yang takut kehilangan pegangan. Aku akan berubah, Nat. Aku janji. Tapi aku tahu, aku gak bisa maksa kamu percaya lagi sekarang. Aku mengangguk. Kepercayaan itu gak bisa dipaksa, tapi bisa ditumbuhkan kembali. Pelan-pelan kami diam cukup lama. Di luar, Aluna tertawa kecil sambil bermain dengan Raffi di halaman. Tawa mereka terdengar seperti pengingat bahwa ada yang harus kami jaga meski hati sedang hancur. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Rion mulai lebih sering di rumah. Ia menjemput anak-anak, membantu memasak, bahkan menemaniku menonton acara lama yang dulu sering kami tonton bersama. Tapi di antara semua kebaikan itu, masih ada jarak tipis yang tak bisa kujelaskan, seperti dinding kaca di antara dua orang yang saling menatap, tapi tak bisa benar-benar menyentuh. Suatu malam, ketika anak-anak sudah tidur, Rion duduk di sebelahku di ruang tamu. Nad, katanya pelan, kalau semua ini gak bisa kembali seperti dulu, kamu masih mau bertahan? Pertanyaan itu menamparku lembut. Aku terdiam lama sebelum menjawab. Mungkin kita gak akan pernah bisa kembali seperti dulu, Rion. Tapi mungkin kita bisa belajar mencintai versi baru dari kita. Rion menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Dan di saat itulah aku sadar, pengampunan bukan berarti melupakan. Pengampunan berarti memilih untuk tetap tinggal, bahkan ketika hati masih bergetar di antara luka dan harapan. Malam itu, kami duduk berdampingan tanpa banyak bicara. Tapi, ada sesuatu yang berbeda. Keheningan kami tak lagi berat seperti dulu. Ada rasa tenang yang lembut, meski masih diselimuti sisa air mata. Dan sebelum aku memejamkan mata malam itu, aku menulis di buku harianku. Memaafkan bukan berarti aku sudah sembuh, tapi aku percaya inilah langkah pertama untuk menemukan diriku lagi. Aku menulis kalimat itu malam tadi, dan pagi ini aku harus mengujinya sendiri. Hujan turun deras sejak subuh. Langit tampak kelabu, seperti cerminan pikiranku yang mulai penuh tanda tanya. Rion belum pulang sejak tadi malam, katanya ada lembur mendadak. Aku ingin percaya, sungguh ingin. Tapi hatiku yang pernah dikhianati tahu betul bagaimana rasanya menunggu dalam gelisah. Teleponku tergeletak di meja makan. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Aku menatap layar kosong itu, lalu menarik napas panjang. Tenang, Nat, bisikku pada diri sendiri. Kali ini, beri dia kesempatan. Aku mencoba sibuk, menyiapkan sarapan, menyiapkan Aluna dan Raffi ke sekolah, menyapu rumah. Tapi setiap kali suara motor lewat, aku berharap itu suaranya. Dan setiap kali bukan. Dada ini menegang lagi. Pukul 8:30, pintu depan akhirnya terbuka. Rion berdiri di sana, dengan mata sedikit sembab ke meja basah dan wajah lelah. Maaf, katanya singkat. Aku ketiduran di kantor. Aku hanya menatapnya.
Tidak ingin menuduh, tapi juga tidak bisa sepenuhnya percaya. "Nggak apa-apa," jawabku datar. "Sarapan masih hangat." Ia tersenyum kecil, tapi aku tahu senyum itu dipaksakan. Dan entah kenapa, ada sesuatu di hatiku yang terasa retak sedikit lagi. Sepanjang hari, aku berusaha mengabaikan rasa itu. Tapi sore hari, saat aku hendak menjemur pakaian, ponsel Rion yang tertinggal di meja berdering. Sebuah nama muncul di layar. Dara. Tanganku langsung gemetar. Dunia seolah berhenti sejenak. Nama itu seperti bayangan yang seharusnya sudah terkubur, tapi tiba-tiba muncul lagi tanpa permisi. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap layar itu sampai panggilan berhenti. Lalu aku duduk pelan, berusaha menenangkan diri. Mungkin cuma urusan kerja, bisikku, mencoba menenangkan hati yang mulai goyah. Beberapa menit kemudian, pesan masuk. "Rion, aku di depan kafe tempat biasa. Kita perlu bicara. Tolong datang." Kata-kata itu menari di layar, menampar kesadaranku dengan keras. Tempat biasa? Kapan terakhir kali mereka ke sana? Dan kenapa harus bicara? Aku tidak tahu kekuatan macam apa yang membuatku berani hari itu. Tapi sebelum sadar, aku sudah mengenakan jaket dan menyalakan motor. Kafe itu tidak jauh dari kantor Rion. Saat aku tiba, hujan sudah reda, tapi genangan masih membasahi jalan. Dari kejauhan, aku melihat Rion duduk berhadapan dengan Dara di dalam kafe yang jendelanya besar dan tembus pandang. Mereka tampak serius berbicara. Dara sesekali menunduk, matanya merah. Rion memegang secangkir kopi, tapi tidak meneguknya. Hatiku bergetar hebat. Aku tidak ingin masuk, tapi juga tidak sanggup berbalik. Lalu, tiba-tiba, Dara berdiri. Dan sebelum pergi, ia memegang tangan Rion sejenak, menunduk, lalu berjalan keluar dengan wajah menunduk. Aku berdiri diam di sisi jalan, bersembunyi di balik pohon. Rion tidak melihatku. Tapi, aku melihat cukup untuk tahu bahwa kepercayaan yang baru saja kutanam mulai retak lagi. Ketika aku pulang malam itu, Rion sudah ada di rumah. Ia terlihat lega melihatku datang. "Kamu dari mana, Nat?" Aku tersenyum tipis. "Cuma beli sesuatu." Ia mengangguk, lalu menatapku dengan mata penuh tanya. Tapi aku segera berpaling. Malam itu kami makan tanpa banyak bicara. Aku ingin menanyakan tentang Dara, tapi lidahku keluh. Sebelum tidur, aku memandangi wajah Rion yang tertidur di sampingku. Aku berbisik dalam hati, "Tuhan, kalau dia sungguh jujur, tolong kuatkan aku untuk percaya. Tapi kalau dia hanya berpura-pura, tolong kuatkan aku untuk melepaskan." Malam terasa panjang sekali, dan untuk pertama kalinya sejak mencoba memaafkan, aku merasa takut kehilangan, bukan karena cinta, tapi karena luka yang belum sempat sembuh sepenuhnya kini harus diuji lagi. Dan benar saja, ujian itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Pagi itu, saat Rion sedang bersiap ke kantor, ponselnya kembali bergetar di meja. Kali ini, tanpa nama, hanya nomor asing. Tapi aku mengenali nada deringnya. Itu nada yang dulu pernah ia atur khusus untuk Dara. Aku berusaha tenang, menunduk sambil menuang kopi ke cangkirnya. Tapi jantungku berdetak terlalu kencang. "Rion," kataku hati-hati. "Ada telepon." Ia menoleh, cepat, seolah sedikit panik. Lalu ia meraih ponsel itu dan menutup layar. "Ah, itu klien," katanya cepat. "Nanti aku balas." Aku hanya mengangguk, tapi dalam hatiku ada sesuatu yang runtuh pelan-pelan. Aku tidak ingin menuduh, tapi naluri perempuan seringkali lebih jujur daripada kata-kata siapapun. Setelah Rion pergi, aku duduk di ruang tamu dalam diam. Suara detik jam terasa lebih keras dari biasanya. Bayangan Dara muncul lagi di pikiranku. Tangan yang sempat menyentuh Rion di kafe itu, wajahnya yang tampak menyesal, tapi juga seolah masih menyimpan sesuatu. Kenapa ia kembali sekarang? Dan
Kenapa Rion terlihat seperti orang yang menyembunyikan beban besar? Hari itu, aku memutuskan untuk mencari tahu. Bukan karena aku tidak percaya, tapi karena aku ingin berhenti menebak-nebak yang bisa membunuh perlahan. Aku datang ke kantor Rion dengan alasan membawa bekalnya yang tertinggal. Saat tiba di sana, sekretarisnya, Mbak Tika, menatapku agak canggung. "Oh, Bu Nadia, Pak Rion barusan keluar, katanya mau ketemu klien di luar." "Klien?" tanyaku pelan. "Iya, di Cafe Nara." Cafe Nara, nama yang sama dengan tempat aku melihat mereka kemarin. Dunia serasa berhenti sejenak. Tapi kali ini aku tidak lari. Aku memutuskan untuk datang ke sana. Bukan untuk membuat keributan, tapi untuk tahu kebenaran, agar aku bisa berhenti hidup dalam keraguan. Kafe itu sepi saat aku tiba, dan di pojok ruangan, di tempat yang sama seperti kemarin, aku melihat Rion dan Dara duduk berhadapan. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada senyum, tidak ada tangan yang menggenggam. Dara menangis, sementara Rion menatap meja dengan wajah berat. Aku berdiri diam di balik kaca, menyaksikan semuanya, lalu perlahan aku mendengar sedikit dari percakapan mereka yang terdengar sampai keluar jendela yang setengah terbuka. "Dara, aku udah bilang, aku gak bisa kembali. Aku udah pilih keluargaku." Suara Rion terdengar tegas tapi lirih. Dara menggeleng, air matanya jatuh. "Aku tahu, tapi aku cuman ingin kamu tahu, aku hamil waktu kamu pergi." Aku tertegun. Dunia di sekitarku seolah kabur, nafasku tercekat. Rion menatap Dara dengan wajah pucat. "Kamu, apa? Anak itu sudah gak ada," jawab Dara sambil menangis. "Aku kehilangan dia 2 bulan setelah kamu nikah lagi sama Nadia. Aku cuma ingin kamu tahu. Aku juga kehilangan sesuatu yang gak akan bisa aku gantikan." Kata-kata itu menghantam dadaku seperti badai. Antara terkejut, sakit, dan iba. Semua bercampur jadi satu. Aku memalingkan wajah, menahan air mata. Aku tidak kuat mendengar lebih banyak. Saat Rion akhirnya keluar dari kafe, aku sudah tidak di sana. Aku pulang lebih dulu, membawa dada yang sesak dan pikiran yang tak berhenti berputar. Malamnya, Rion pulang dengan wajah letih. Ia memelukku tanpa bicara. Aku hanya berdiri kaku di pelukannya. "Dara gak akan ganggu kita lagi," katanya lirih. "Dia cuma ingin menutup masa lalu. Aku janji, Nat. Aku gak akan rahasiakan apapun lagi." Aku mengangguk pelan, tapi air mataku sudah jatuh tanpa bisa kutahan. "Rion," ucapku pelan. "Kadang bukan rahasianya yang menyakitkan, tapi kenyataan bahwa kamu sempat berpikir, aku gak cukup kuat untuk tahu." Ia menunduk, tak berkata apa-apa. Dan malam itu, aku menangis di dalam diam. Sementara di luar jendela, hujan kembali turun, deras dan panjang seperti ingin menghapus bayangan yang tak pernah benar-benar pergi. Namun, hujan malam itu tak benar-benar menghapus apapun. Ia hanya menutupi suara hatiku yang pecah perlahan, membiarkanku menanggung semua tanya yang tak terjawab. Pagi datang membawa sisa mendung. Rion sudah bersiap lebih awal dari biasanya. Aku masih di dapur, menyiapkan sarapan, mencoba bersikap biasa. Tapi setiap kali ku tatap wajahnya, bayangan kata, "Aku hamil waktu kamu pergi," itu menggema lagi di kepalaku. Rion menatapku ragu. "Nad, kamu gak marah?" Aku menatapnya tenang. Meski dalam dadaku ada badai yang belum berhenti. Marah itu mudah, Rion. Tapi kalau aku marah sekarang, apa bisa mengubah apa yang sudah terjadi? Ia tak menjawab. Tangannya meraih cangkir kopi, lalu menunduk. "Aku tahu, aku udah banyak salah. Tapi aku pengen kita mulai dari awal, Nat. Dari nol, kalau kamu mau, aku tersenyum samar. Mulai dari awal itu gampang diucapkan. Tapi bagaimana kalau hatiku gak bisa kembali ke titik nol?" Keheningan jatuh di antara kami. Hanya suara jam di dinding yang terdengar.
Ia mendekat, memegang tanganku. Aku janji, aku akan buat kamu percaya lagi. Aku menarik tanganku perlahan. Janji itu ringan, Rion. Tapi aku sudah pernah mendengarnya. Rion menunduk dalam diam. Ada kelelahan di wajahnya. Kelelahan seorang pria yang berusaha memperbaiki sesuatu yang sudah terlalu banyak retaknya. Setelah itu hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas kaca. Setiap langkah harus hati-hati. Setiap kata harus diukur. Aku masih menyiapkan sarapan, masih menyambutnya di depan pintu setiap pagi. Tapi semua itu terasa seperti rutinitas tanpa jiwa. Aluna dan Raffi tetap ceria, tapi aku tahu mereka bisa merasakan perubahan di antara kami. "Mama, kenapa sering diam?" tanya Aluna suatu sore. Suaranya polos. Aku tersenyum, mengusap rambutnya. "Mama cuma capek. Sayang, kadang orang dewasa juga bisa lelah. Kalau mama capek, biar Raffi pijitin." Sela Raffi dengan wajah serius, membuatku tertawa kecil di sela perih yang menyesak. Malam itu, aku duduk sendirian di teras. Langit cerah, tapi angin membawa hawa dingin yang aneh. Aku menatap bintang, lalu menulis di buku catatanku. Tempat aku biasa, menulis semua yang tak bisa aku ucapkan. Kadang, cinta tidak mati. Ia hanya tersesat di jalan yang salah dan lupa pulang. Aku menutup buku itu perlahan. Lalu, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Bu Nadia, saya Dara. Maaf sudah ganggu. Saya akan pindah keluar kota minggu depan. Tapi, saya ingin bertemu. Hanya sebentar. Ada sesuatu yang harus saya kembalikan. Tidak perlu Rion tahu. Tolong datang kalau ibu berkenan." Tanganku bergetar memegang ponsel itu. Pertemuan terakhir yang ia minta, mungkin ini kesempatan bagiku untuk benar-benar menutup semua bab yang belum selesai. Aku menatap kamar, melihat Rion tertidur dengan wajah lelah. Dan malam itu, aku tahu, inilah titik di mana aku harus membuat pilihan terakhir. Bertahan dalam diam demi keluarga, atau pergi sejenak untuk menuntaskan luka yang belum benar-benar usai. Aku menarik napas panjang. "Ya Allah," bisikku pelan. "Tunjukkan jalan yang paling menenangkan, meski itu bukan yang paling mudah." Dan di bawah cahaya bulan yang redup, aku menulis satu kalimat di akhir halaman catatanku. "Besok, aku akan menemui masa laluku, bukan untuk menghidupkannya kembali, tapi untuk benar-benar menguburkannya." Dan esoknya, aku benar-benar pergi. Langit pagi tampak muram, seolah tahu ada sesuatu yang akan berubah hari itu. Aku berpamitan pada Rion dengan alasan ingin bertemu sahabat lama. Ia hanya mengangguk, tersenyum singkat, lalu kembali menatap laptopnya. Aku menatapnya beberapa detik sebelum keluar pintu. Wajah itu pernah menjadi tempat teraman di dunia, kini terasa seperti rumah yang tak lagi berpenghuni. Kafe tempat kami bertemu tidak terlalu ramai. Dara sudah duduk di sudut, mengenakan kerudung abu muda dan kemeja putih polos. Wajahnya tampak pucat, matanya sembab. Saat aku datang, ia langsung berdiri, menunduk dalam-dalam. "Nadia, terima kasih sudah mau datang." Suaranya lirih, nyaris bergetar. Aku hanya mengangguk. "Aku datang bukan untuk marah, Dara. Aku cuma ingin dengar apa yang sebenarnya ingin kamu katakan." Dara menarik napas panjang, lalu mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. "Ini surat yang Rion pernah tulis untukku sebelum kalian menikah. Tapi aku gak pernah sempat balas, dan sekarang rasanya surat ini gak punya tempat lagi. Aku ingin kamu yang menyimpannya." Aku menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya hanya beberapa baris tulisan, tangan Rion. "Kalau nanti aku memilih jalan lain, bukan berarti perasaanku salah. Aku hanya ingin benar di hadapan Tuhan dan keluarga. Maaf, kalau aku pergi sebelum sempat menjelaskan segalanya." Aku menutup surat itu perlahan. Hatiku terasa berat, tapi entah mengapa tidak lagi perih seperti dulu.
Mungkin karena kini aku tahu, semua yang terjadi bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang siapa yang lebih berani melepas. Dara menatapku, matanya basah. Nadia, aku tahu, kamu perempuan yang jauh lebih kuat dari aku. Aku gak datang untuk minta maaf lagi, karena aku tahu, maafmu sudah ada sejak lama. Aku datang untuk bilang, terima kasih sudah gak membenciku. Aku menatapnya lama, lalu tersenyum lembut. Dara, hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan kebencian. Aku juga pernah salah. Karena dulu aku percaya, rumah tangga akan selalu lurus tanpa badai. Tapi ternyata, badai itu justru yang membuatku belajar menambatkan diri pada Tuhan lebih dalam. Air mata jatuh di pipi Dara, dan tanpa sadar, aku meraih tangannya. Kita sama-sama perempuan yang terluka, Dara. Bedanya, kamu memilih pergi, aku memilih bertahan. Tapi luka kita berasal dari tempat yang sama, cinta yang pernah salah arah. Keduanya terdiam lama. Hanya suara sendok beradu dengan cangkir kopi yang mengisi udara. Akhirnya, Dara berdiri, mengusap matanya. Doakan aku bisa tenang, Nat. Aku ingin mulai hidup baru, aku mengangguk pelan. Pergilah dengan tenang, Dara. Kadang, yang pergi justru lebih dulu menemukan kedamaian daripada yang tinggal. Ia menatapku sekali lagi sebelum melangkah, pergi dengan langkah kecil tapi pasti. Aku menatap punggungnya menjauh, dan entah kenapa, hatiku terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar selesai. Taskum. Saat sore menjelang, aku pulang dengan hati yang tenang. Rion sudah di rumah, menungguku di ruang tamu. Aku kira kamu gak pulang, katanya pelan, suaranya lelah. Aku meletakkan tas, menatapnya tanpa marah. Aku baru saja memaafkan seseorang hari ini, Rion. Tapi ternyata, yang paling sulit bukan memaafkan orang lain, melainkan memaafkan diri sendiri. Rion menunduk, lalu perlahan mendekat. Nat, bolehkah aku belajar memaafkan diriku juga? Mungkin itu satu-satunya cara aku bisa memperbaiki semuanya. Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk. Mungkin inilah waktunya kita sama-sama mulai. Bukan dari awal, tapi dari titik di mana kita benar-benar paham arti kehilangan. Rion menatapku lama, matanya berkaca-kaca. Dan malam itu, kami duduk berdua tanpa banyak bicara. Hanya saling menatap, sambil membiarkan keheningan berbicara bahwa cinta, meski sempat salah arah, masih punya kesempatan untuk pulang. Dan dari keheningan itulah, sesuatu yang pelan, tapi nyata, mulai tumbuh kembali. Bukan cinta yang berapi seperti dulu, tapi cinta yang lebih tenang, lebih berhati-hati, seperti seseorang yang belajar berjalan lagi setelah lama terluka. Hari-hari berlalu dengan suasana baru. Rion mulai lebih sering di rumah. Ia membantu menyiapkan sarapan, menjemput anak-anak dari sekolah, bahkan ikut membersihkan halaman setiap minggu pagi. Sederhana, tapi bagiku, setiap tindakannya terasa seperti potongan kecil yang perlahan menyatukan kembali hati kami yang retak. Suatu sore, Rion menatapku di dapur. Nat, katanya sambil tersenyum kecil, aku baru sadar suara paling aku rindukan di rumah ini adalah suara kamu waktu tertawa. Aku tersenyum samar. Mungkin karena aku jarang tertawa ya? Iya, jawabnya pelan. Tapi aku akan buat kamu tertawa lagi, meski butuh waktu lama. Kata-kata itu tak kubalas. Aku hanya menatap wajahnya. Wajah yang dulu membuatku merasa aman, lalu membuatku hancur, dan kini membuatku belajar untuk percaya kembali. Malam itu, hujan turun pelan. Anak-anak sudah tidur, dan Rion duduk di ruang tamu sambil memandangi foto keluarga di dinding. Aku pikir, katanya pelan, bahwa memaafkan berarti melupakan. Tapi ternyata, memaafkan justru berarti mengingat tanpa merasa ingin menyalahkan lagi. Aku mendekat, duduk di sampingnya.
Benar, jawabku. Luka itu nggak hilang, tapi sekarang aku nggak takut menatapnya. Kami terdiam lama. Hujan di luar seperti irama yang menenangkan, bukan lagi seperti isak yang menyakitkan. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku menaruh kepalaku di bahunya. Dan Rion tanpa bicara, hanya menggenggam tanganku erat. Seolah tak mau kehilangan lagi kesempatan untuk mencintai dengan benar. Beberapa minggu kemudian, kami sekeluarga pergi berlibur singkat ke sebuah desa kecil di tepi danau. Aluna berlari di padang rumput, Raffi tertawa mengejar kupu-kupu, dan aku berdiri di tepi air, menatap pantulan langit senja di permukaannya. Cantik ya, suara Rion terdengar di sampingku. Aku mengangguk pelan. Airnya tenang, tapi aku tahu di bawahnya tetap ada arus. Rion menatapku, lalu tersenyum. Kalau dulu aku takut sama arus itu, sekarang aku pengen belajar berenang di dalamnya bareng kamu. Aku menatapnya lama. Kamu yakin? Yakin? Jawabnya. Karena sekarang aku tahu, ketenangan gak selalu berarti gak ada gelombang. Kadang, justru di tengah gelombang, kita belajar arti tenang yang sebenarnya. Aku terdiam, lalu tersenyum. Dan di saat itu, aku merasa mungkin inilah awal dari sembuh yang sebenarnya. As-sasabai, malam menjelang, danau memantulkan cahaya bulan dengan lembut. Aku menulis di buku kecilku sebelum tidur. Memaafkan bukan berarti lupa, tapi memilih untuk tidak menyerah pada luka. Dan kadang, cinta yang patah tidak perlu diganti. Cukup diperbaiki dengan kejujuran dan doa. Aku menutup buku itu, menatap Rion dan anak-anak yang tertidur di sampingku. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku tersenyum tanpa air mata. Namun, aku tak tahu bahwa senyum itu akan segera diuji oleh waktu. Beberapa minggu setelah kami pulang dari danau itu, Rion menerima kabar yang mengubah segalanya. Perusahaan tempatnya bekerja mengumumkan pengurangan karyawan besar-besaran dan namanya termasuk di dalam daftar itu. Aku menemukannya duduk diam di teras, memandangi secangkir kopi yang sudah dingin. Rion, panggilku hati-hati. Ia menatapku, tersenyum samar. Kayaknya aku harus mulai dari nol lagi, Nat. Tak ada amarah dalam suaranya, hanya lelah yang ditahan agar tak terdengar. Aku duduk di sampingnya, menatap halaman yang basah oleh hujan pagi. Kita udah pernah mulai dari luka, Rion. Nol bukan hal yang menakutkan lagi, kan? Ia menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Iya, tapi kali ini aku nggak sendiri. Kalimat itu sederhana, tapi menembus sesuatu yang dalam di hatiku. Hari-hari berikutnya penuh perjuangan. Rion mencoba berbagai cara, melamar pekerjaan baru, menjual hasil foto lamanya, bahkan sempat membantu temannya berjualan di pasar pagi. Aku pun ikut membantu, menerima pesanan kue kecil dari tetangga. Kadang malam-malam terasa panjang. Kami menghitung sisa uang di meja makan sambil berusaha tersenyum di depan anak-anak. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang tumbuh. Rasa saling percaya yang tak lagi rapuh. Suatu malam, aku melihat Rion berdoa lama di ruang tamu. Tangannya terlipat erat, matanya terpejam. Aku mendekat tanpa suara, dan dalam doa yang pelan aku mendengar, ia berkata, Tuhan, aku gak minta semuanya jadi mudah. Aku cuma minta kekuatan untuk gak menyerah. Dadaku terasa hangat. Aku berlutut di sampingnya, menggenggam tangannya, dan bersama-sama kami berdoa. Bukan lagi agar hidup kembali seperti dulu, tapi agar kami bisa melewati segalanya bersama. Beberapa bulan berlalu. Rion belum juga mendapat pekerjaan tetap, tapi sesuatu berubah dalam caranya memandang hidup. Ia mulai mengajar anak-anak di lingkungan sekitar tentang fotografi. Tanpa sadar, kegiatan itu menarik perhatian seorang pemilik galeri kecil di kota. Suatu sore,
lelaki itu datang menemuinya dan berkata, "Foto-fotomu punya jiwa. Aku ingin menampilkan karya kamu di galeri bulan depan." Rion tertegun. Aku memeluknya dari belakang, menahan air mata haru yang tiba-tiba menggenang. Luka yang dulu membuat kami runtuh, kini justru menjadi pintu kecil menuju harapan baru. Malam sebelum pameran, aku menatapnya yang sibuk membingkai foto-fotonya. "Rion," kataku lembut, "kalau waktu bisa diulang, kamu masih mau menikah sama aku?" Ia berhenti sejenak, menatapku. "Kalau waktu bisa diulang," katanya perlahan, "aku gak akan minta hidup tanpa masalah. Aku cuma minta kesempatan untuk memperbaikinya lebih cepat, biar kamu gak harus nunggu aku selama itu." Aku terdiam. Air mataku jatuh, tapi bukan karena sedih. Mungkin benar. Cinta sejati bukan tentang selalu bahagia, tapi tentang selalu memilih tetap bersama meski waktu dan keadaan terus menguji. Pameran malam itu berjalan sederhana tapi hangat. Di tengah banyaknya foto pemandangan dan potret manusia, ada satu foto yang paling menarik perhatian. Potret tanganku dan tangannya yang saling menggenggam di atas meja kayu tua. Di bawahnya, Rion menulis satu kalimat kecil. "Tenang bukan berarti tak pernah luka, tapi tahu bagaimana berdamai dengan luka itu." Aku berdiri di sampingnya, menatap foto itu dengan perasaan penuh syukur. Doa-doa kami tak membuat hidup jadi mudah, tapi membuat hati kami kuat. Dan di antara doa dan waktu, cinta kami menemukan bentuknya yang paling tulus. Tapi siapa sangka, dari ketulusan itulah akhirnya kami menemukan arti tenang yang sebenarnya. Pameran foto Rion ternyata menjadi titik balik yang tak kami duga. Beberapa hari setelah acara itu, seorang pengunjung dari Jakarta, pemilik majalah seni, menawarinya proyek dokumentasi tentang kehidupan di desa-desa terpencil. Proyek yang membuatnya harus sering bepergian, namun juga memberi arti baru bagi karyanya. Malam itu, saat kami duduk di beranda rumah, Rion memegang tanganku. "Nad," katanya lirih, "aku pengen nerima tawaran itu, tapi aku takut ninggalin kamu dan anak-anak lagi." Aku menatapnya lama. Dulu, kalimat seperti itu mungkin akan menimbulkan luka. Tapi sekarang, aku bisa melihat ketulusan di balik kegelisahannya. "Pergilah," kataku pelan. "Kali ini bukan karena kamu ingin lari, tapi karena kamu tahu kemana kamu akan kembali." Ia menatapku dengan mata yang bergetar. "Kamu yakin?" Aku mengangguk. "Aku gak ingin kamu hidup dengan penyesalan. Aku ingin kamu pulang nanti dengan hati yang lebih tenang." Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku yang melepaskannya, bukan dengan tangis, tapi dengan doa. Hari-hari tanpa Rion terasa berbeda. Ada sepi yang menenangkan, bukan menyakitkan. Setiap pagi, aku membuka pesan singkat darinya. Foto langit di tempat ia bekerja disertai kalimat sederhana. "Langitnya sama, kan?" Anak-anak juga mulai tumbuh dengan pemahaman baru tentang cinta dan keluarga. Mereka tahu, pulang bukan sekadar tentang rumah, tapi tentang hati yang saling menunggu dengan setia. Suatu sore, saat menjemur pakaian, aku menatap awan yang bergerak perlahan di langit. Entah kenapa, aku merasa tenang, benar-benar tenang tanpa harus menunggu sesuatu atau seseorang untuk melengkapiku. Beberapa bulan kemudian, Rion kembali. Wajahnya sedikit lebih legam, tapi senyumnya tetap hangat. Ia membawa oleh-oleh kecil dari perjalanannya. Sebotol pasir dan air dari danau tempat kami pernah berlibur. "Ini," katanya sambil menyerahkan botol kecil itu. "Biar kamu ingat, tenang bukan berarti diam. Kadang, di bawah permukaannya, air terus mengalir. Sama seperti doa-doa kamu buat aku." Aku menatap botol itu lama, lalu menatap wajahnya. "Dan doa-doa kamu juga buat kita," kataku pelan.
Ia mendekat, mengusap pipiku lembut. "Kamu tahu nggak, Nat?" Ucapnya pelan. Aku pikir selama ini yang bikin aku kuat itu keyakinan. Tapi ternyata yang bikin aku bertahan adalah kamu. Aku tersenyum. Air mata menetes tanpa terasa. Bukan air mata luka, tapi air mata lega. Karena kali ini kami benar-benar pulang. Malam itu, kami duduk bersama di ruang tamu. Anak-anak sudah tidur, dan rumah dipenuhi aroma teh melati. Rion memutar lagu lembut dari ponselnya, lalu menarik tanganku. "Boleh aku ajak kamu menari, Bu fotografer hebat?" candanya. Aku tertawa kecil. Namanya juga bukan aku yang fotografer. Tapi kamu yang selalu jadi alasan di balik setiap foto yang kubuat. Jawabnya pelan. Kami menari perlahan di bawah lampu temaram. Tak ada musik keras, tak ada janji besar. Hanya dua hati yang akhirnya belajar berdamai dengan masa lalu. Dan di tengah tarian yang lambat itu, aku sadar. Tenang, bukan lagi tentang tidak adanya badai, tetapi tentang keberanian untuk tetap mencintai. Bahkan setelah semua badai itu berlalu. Ipi sapu konduos malam semakin larut. Rion merangkulku dari belakang, berbisik lembut di telingaku. "Terima kasih sudah nggak menyerah." Aku tersenyum dan menjawab pelan, "Terima kasih sudah pulang." Di luar jendela, langit tampak cerah, tanpa hujan, tanpa gemuruh. Hanya ketenangan yang sederhana, yang akhirnya benar-benar kami mengerti. Namun, aku tahu, di balik ketenangan itu, selalu ada luka yang diam-diam ikut bernafas bersama kami. Malam itu, setelah Rion tertidur di sampingku, aku menatap wajahnya lama, wajah yang dulu penuh gelisah. Kini terlihat damai, tapi di balik semua kedamaian itu, aku tahu ada bagian dalam diri kami yang tak akan pernah sama lagi. Luka itu tak hilang. Ia hanya belajar diam, seperti laut yang menelan gelombangnya sendiri. Aku mengelus rambut Rion pelan. "Terima kasih sudah kembali, meski tidak seutuh dulu," bisikku tanpa suara. Keesokan paginya, rumah dipenuhi tawa anak-anak yang berlari di halaman. Rion sedang memperbaiki sepeda si bungsu, dan aku menyeduh kopi sambil memandangi mereka dari jendela. Sesekali aku teringat masa lalu, saat rumah ini hanya dipenuhi sunyi dan doa yang tak tahu kapan dijawab. Kini semuanya terasa penuh, meski tidak lagi sempurna. Aku belajar bahwa kebahagiaan bukan berarti tidak ada luka, tetapi ketika luka itu tidak lagi menuntut untuk disembuhkan, ia hanya menjadi bagian dari kisah yang membuat kami lebih manusia. Ishas. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Rion mengajakku berjalan ke taman dekat rumah. Langit jingga dan angin sore membawa aroma hujan yang tertunda. "Dulu," katanya, "aku selalu berpikir, kalau kita berdua bisa kembali seperti dulu, aku bakal bahagia." Ia berhenti sejenak, menatap jauh ke langit. Tapi ternyata kebahagiaan itu bukan kembali ke masa lalu, tapi berani melangkah dengan luka yang sama-sama kita bawa. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya aku bisa tersenyum tanpa getir. "Berarti kita sudah benar, ya?" Rion mengangguk. "Kita tidak kembali ke yang dulu, tapi kita menciptakan yang baru." Jasper seletum malam menjelang, dan kami duduk berdua di taman yang mulai lengang. Di kejauhan, lampu-lampu kota mulai menyala. "Aku masih sering takut," kataku pelan. "Takut kalau ketenangan ini hanya sementara." Rion menggenggam tanganku, hangat. "Ketenangan tidak pernah abadi, Nat. Tapi cinta yang tumbuh dari luka akan selalu menemukan jalannya kembali. Karena kita tahu, rasanya kehilangan kata-kata itu menggema lama di hatiku." Aku menyandarkan kepala di bahunya, menatap bintang-bintang yang malu-malu muncul di langit. Beberapa minggu kemudian, Rion mendapat tawaran untuk mengajar fotografi di kampus seni lokal.
Ia sempat ragu, tapi aku tahu itu mimpinya yang dulu sempat terkubur oleh kesalahan dan waktu. Aku takut gagal lagi, katanya. Aku tersenyum. Kamu gak akan gagal, karena kali ini kamu gak sendirian. Dan benar, sejak hari itu, hidup kami berjalan perlahan, tapi pasti. Tidak ada lagi kejar-kejaran antara ego dan rasa. Kami berjalan berdampingan, menatap hari dengan tenang, meski masih menyimpan luka yang sesekali terasa berdenyut. Beberapa tahun kemudian, di sebuah pameran foto bertajuk Tenang, Rion memajang satu foto yang ia simpan untuk akhir. Foto itu sederhana, sebuah tangan perempuan yang menggenggam pasir dan air di bawah cahaya senja yang temaram. Di bawahnya, ia menulis caption kecil, "Cinta yang tenang bukan tanpa luka, tapi luka itulah yang mengajarkan bagaimana cara mencintai dengan benar." Aku berdiri di hadapan foto itu cukup lama, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Rion menghampiri dari belakang, berbisik lembut, "Foto ini buat kamu. Karena kamu yang ajarin aku arti tenang, meski kamu sendiri menyimpan luka itu." Aku menoleh, tersenyum dengan mata yang basah. "Kalau begitu, semoga luka ini gak pernah benar-benar hilang," jawabku. "Supaya kita gak lupa betapa berharganya cinta yang akhirnya kita temukan." Dan malam itu, di tengah tepuk tangan pengunjung dan lampu-lampu yang hangat, aku tahu kisah kami sudah sampai di ujungnya. Bukan akhir yang sempurna, tapi akhir yang tulus. Karena dalam hidup, kadang ketenangan yang paling indah justru berasal dari luka yang akhirnya kita terima, bukan yang kita lupakan. Aku menggenggam tangan Rion erat-erat, lalu berbisik pelan di telinganya, "Terima kasih sudah jadi tenangku, meski dulu kamu adalah badaiku." Dan di detik itu, aku benar-benar tahu, itulah arti dari seperti tenang yang menyimpan luka. Inilah kisah tentang dua hati yang belajar berdamai dengan masa lalu, bahwa ketenangan bukan berarti tanpa badai, tapi keberanian untuk tetap saling menggenggam saat badai itu datang. Karena pada akhirnya, cinta yang sejati selalu tahu jalan pulangnya.